Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya. Bila mana saudara-saudara bisa menyaksikan dan melihat saya yang sedang saya bicarakan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sekiranya ada dalam perkenanan Tuhan, saya di sini akan mencoba menelaah ataupun membicarakan tentang hukum Taurat. Namun sebelumnya saya akan mengambil bahan dulu, yaitu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes atau suratan 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan selanjutnya. Ini sebagai bahan dasar untuk saya menelaah tentang Taurat yang ada di bumi ini. Saudara-saudara, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh. Kita mengenal roh Tuhan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan. Pada setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Tuhan. Ini perkataan Rasul Yohanes. Barang siapa mengenal Tuhan, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Tuhan, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saya menyimak penulisan Rasul Yohanes yang sudah saya baca. Itu untuk sebagai dasar untuk saya boleh mempelajari terlebih dahulu tentang Taurat yang ada di bumi ini. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya kita tahu tentang Taurat. Taurat pada dasarnya artinya pengajaran. Kalau nggak salah, Taurat itu bahasa Ibrani. Nah, pengajaran itu
dijadikan hukum. Terus disebut hukum Taurat yang mengandung makna yang sangat sakral. Kalau dilanggar pasti dikenakan sanksi. Di sini yang perlu kita sadari terlebih dahulu yaitu bahwa yang disebut hukum Taurat itu bukan semua. Ya. Yang disebut hukum Taurat ataupun Taurat itu bukan semua datang dari Tuhan yang terjadi pada kehidupan setiap manusia. Baik itu dari sekte-sekte para dewa, dan banyak penguasa-penguasa gaib yang memberikan paham, pengajaran ataupun pengertian yang bisa memberikan yang manusia suka. Baik itu kekuatan secara badani maupun berkat jasmani yang merupakan harta benda. Dan lain sebagainya. Dan sekaligus mendoktrin kehidupan jiwa manusia. Yang dimaksud manusia harus mengikuti ajarannya. Dan tentunya kita semua tahu dalam hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Yohanes mengatakan bahwa di dalam hidup kita, di sekitar kita, banyak penguasa-penguasa yang seolah-olah memalsukan keberadaan Tuhan. Yang disebut roh antikris. Terkadang datang dengan kesusahan, terkadang datang juga dengan kesukaan, apa yang disukai oleh manusia secara duniawi. Maka daripada itu kita harus bisa memilah dan memilih mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Ketentuan para dewa, para penguasa gaib, para sekte, itu pun disebutnya hukum Taurat. Ya. Yang telah mengikat kehidupan manusia sekian lama menjadi budaya dan lain sebagainya. Tadi sudah saya katakan, memberikan janji-janji, memberikan imbalan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus tatkala Tuhan Yesus dicobai oleh penguasa gelap. Maka daripada itu kita harus bisa memilah dan memilih, kita harus mendengarkan yaitu Tauratnya Tuhan. Tauratnya Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya akan berlanjut membicarakan ataupun bicara tentang Tauratnya Tuhan yang digenapkan di bumi ini. Mari kita berlanjut belajar tentang Tauratnya Tuhan.